warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya Nurani Handayani di Sinau Sareng Durani. Ya teman-teman, sebelum saya masuk ke materi video kali ini, jangan lupa ya subscribe, like, dan kemudian bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi video yang saya akan upload berikutnya. Baik teman-teman, langsung saja ya. Di video kali ini saya akan membagikan langkah mudah membuat soal berbasis HOTS oleh Nurani Handayani. Nah, teman-teman yang mau membuat soal berbasis HOTS, nah di sini nih kita simak bersama ya, kita belajar bersama. Sebelumnya saya akan menyampaikan dulu pengertian HOTS. Kata HOTS kepanjangan dari kata Higher Order Thinking Skills. Dalam bahasa Indonesia, HOTS ini adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dalam ranah keterampilan berpikir tingkat tinggi digunakan sebagai transfer pengetahuan yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam tabel kognitif sesuai dengan kognitif teori Bloom ya, bentuknya seperti ini. Jadi di dalam level kognitif teori Bloom itu ada kognitif 1, kognitif 2, kognitif 3, C4, C5, dan C6. Untuk C1, C2, dan C3 itu termasuk dalam ranah LOTS, Lower Order Thinking Skills. Kemudian, yang termasuk dalam Higher Order Thinking Skill adalah C4, C5, dan C6. C1 ranah kognitif yaitu mengingat, C2 memahami, dan C3 menerapkan atau mengaplikasikan. C4 ini sudah mulai berpikir ya, menganalisis. Kemudian C5 menilai atau mengevaluasi, dan C6 mengkreasi atau mencipta. Ini dalam ranah level kognitif Bloom ya. Tabel ini saya ambil dari buku pegangan pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Untuk definisinya, teman-teman bisa dibaca sendiri ya. Baik, selanjutnya. Nah, berikut adalah kata kerja operasional atau KKO edisi revisi teori Bloom ya. Jadi ini ada C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Kemudian bagaimana nanti kita akan menentukan kata kerja operasionalnya? Nah, kita lihat di dalam tabel ini. 1, kemudian ini 2, ini mohon maaf agak kurang simetris ya. Kemudian 3, dan ini 4, kemudian 5, dan ini ranah kognitif 6. Nah, itu daftar kata operasional dalam ranah kognitif. Nanti selanjutnya ini ada ranah afektif dan ranah psikomotor. Selanjutnya, nah,
Langkah-langkah menyusun soal HOTS mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 7 ya. Di sini saya memberikan contoh Bahasa Jawa karena saya mengajar Bahasa Jawa. Untuk contohnya kelas 7, langkah pertama, menyiapkan KD. Menyiapkan atau menentukan kompetensi dasar yang akan kita buat soalnya nanti. Kemudian langkah kedua, mengetahui materinya. Mengetahui atau menentukan materi dari KD yang sudah kita siapkan untuk yang akan kita buat soalnya. Langkah ketiga, menentukan level kognitifnya. Nah, ini tadi teman-teman. Menentukan level kognitif yang termasuk ranah HOTS. Jadi, tadi kita tentukan ya, kita membuat C4, C5, atau C6. Nah, kita tentukan. Nanti bisa kita hitung. Misalnya, kita mau memberikan materi evaluasi soal pilihan ganda, nanti kita hitung. Kita membuat jumlah soal ada 10 misalnya. Nah, nanti C4-nya kita bisa membuat 4, C5-nya 3, atau C6-nya 3, nanti kita bisa menentukan dulu. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu membuat IPK. Indikator pencapaian kompetensi. Setelah menentukan materi, selanjutnya kita membuat indikatornya, pencapaian materinya. Dan yang terakhir, membuat indikator soal. Menyusun kalimat sesuai dengan soal yang akan dibuat. Nah, ini nanti ada antara ini ya, teman-teman. Antara langkah keempat sama kelima, IPK dan indikator nanti ini ada sinkronisasi. Seperti itu. Selanjutnya kita langsung saja ya. Praktek dalam membuat soalnya. Nah, ini langkah-langkahnya tadi ya. Untuk yang pertama, kita tentukan KD. Untuk KD yang akan kita buat, karena ini ranah pengetahuan, jadi kompetensi dasarnya 3 titik. Untuk yang 4 titik itu ranah keterampilan. 3.1. Memahami fungsi teks lisan sesuai unggah-ungguh basa. Kemudian materinya nanti unggah-ungguh basa Jawa. Kemudian level kognitifnya, ini saya menggunakan C6 ya, mencipta atau membuat. IPK-nya, siswa dapat merangkai kalimat sapaan yang tepat sesuai dengan unggah-ungguh bahasa Jawa. Indikator soal, merangkai kalimat sapaan jika bertemu dengan orang lain sesuai dengan unggah-ungguh bahasa Jawa yang tepat. Nah, di sini akan saya sampaikan atau saya terangkan, ini ada kata merangkai ya. Merangkai itu tadi di dalam tabel kata kerja operasional itu termasuk dalam C6. Nah, maka dari itu kita tentukan ini, kemudian kita mencari kata kerja yang sesuai dengan soal yang akan kita buat. Nah, merangkai ini termasuk dalam C6. Nah, contoh soalnya, soal HOTS seperti ini. Kowe dikongkon tuku gula dening ibu ing warunge Bu Sri. Nalika tekan warunge Bu Sri, kowe ketemu karo Bude Yayu, kang uga lagi ana ing warung. Anggonmu sapa aruh marang Bude Yayu miturut unggah-ungguh kang trep yaiku. Bahasa Indonesianya seperti ini. Kamu disuruh membeli gula oleh ibu di warungnya Bu Sri. Ketika sampai di warungnya Bu Sri, kamu bertemu dengan Bude Yayu yang juga sedang berada di warung. Bagaimana kamu menyapa Bude Yayu? Sesuai, nih ya. Bagaimana kamu menyapa ini tadi? Karena indikator soalnya merangkai kalimat sapaan kepada Bude Yayu sesuai unggah-ungguh yang tepat, yaitu A. Sugeng sonten, Bude lagi mundhut opo? B. Sugeng sonten, Bude Yayu arep tuku opo? C.
Sugeng sonten budayayu tumbas menopo? D. Sugeng sonten budayayu mundut menopo? Nah, di sini semua artinya selamat sore budayayu membeli apa? Nah, artinya semua seperti itu. Akan tetapi dalam bahasa Jawa ada tingkatan tutur kata. Jadi dengan orang tua kita menggunakan basa krama, kemudian ada kalanya kita menggunakan basa ngoko dan basa krama dengan anak yang lebih kecil. Untuk yang A, ini sudah benar kata mundut untuk orang tua. Akan tetapi ada kata lagi dan opo. Itu masih kromo. Yang B, ini malah kromo semua. Selamat sore budayayu, arep tuku opo? Nah, ini kromo semua, jadi bukan ini jawabannya. Kemudian yang C, tumbas menopo, ini tumbas juga termasuk kromo. Akan tetapi kata tumbas ini biasanya digunakan kepada orang yang lebih kecil dari kita atau lebih muda dari kita. Nah, yang paling tepat yang ini, mundut menopo, membeli apa? Jadi, jawabannya di sini adalah nah, kuncinya adalah D. Seperti itu ya, teman-teman. Bagaimana? Sangat mudah kan? Cara membuat soal berbasis HOTS. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai di sini, matur nuwun. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.